Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Kania dengan NIM 19142011. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas C semester 4. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen mengenai jurnal yang sudah saya buat tentang perkembangan lembaga keuangan syariah pada tahun 2019 dan 2020. Langsung saja, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan dan peningkatan setiap tahunnya. Pada masa krisis saat ini, pemerintah mengharapkan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam program pemulihan. Ekonomi nasional mampu membantu masyarakat memulihkan ekonominya. Indonesia memiliki penyedia pendidikan keuangan syariah terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 355 pada tahun 2018. Tercatat publikasi yang dihasilkan Indonesia terkait dengan keuangan syariah sebanyak 348. Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikannya uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data pembiayaan, NPF, dan pertumbuhan perbankan syariah di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Data bersumber dari data publikasi Otoritas Jasa Keuangan, data kepadatan penduduk tahun 2018, dan bersumber dari data publikasi Badan Pusat Statistik. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Terdapat sekitar 250 juta penduduk dengan komposisi muslim mencapai sekitar 83%. Dengan adanya keberadaan penduduk muslim, mayoritas menjadi potensi tersendiri bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi ekonomi syariah juga memiliki peran kontribusi signifikan dalam pengembangan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Lembaga dan berkontribusi besar dalam pengembangan bank syariah di Indonesia selain Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan adalah Dewan Syariah Nasional. Lembaga ini dibentuk oleh Majelis Ulama Nasional yang berfungsi menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas. Lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah memiliki otoritas yang mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Pembiayaan yang disalurkan bank syariah terus mengalami peningkatan dari segi nominal maupun jumlah UMKM yang dibantu oleh perbankan syariah. Sistem bagi hasil yang membuat perbankan syariah mampu bertahan terhadap krisis nasional dibandingkan dengan bank konvensional. Pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan seperti pemberian stimulasi tambahan, relaksasi perbankan syariah, dan penangguhan pembayaran kredit atau pembiayaan syariah. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini karena jika suatu bank syariah memiliki jumlah pembiayaan bermasalah ataupun macet yang tinggi, maka bank syariah terlebih dahulu akan berusaha mengevaluasi kinerjanya dengan cara menghentikan penyaluran pembiayaannya sementara sampai pembiayaan bermasalah tersebut berkurang. Kepadatan penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Keberadaan penduduk muslim mayoritas menjadi potensi tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Motivasi masyarakat dan pembelajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan produk bank syariah. Faktor yang paling dominan adalah faktor motivasi yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan produk bank syariah dengan dibuktikan besar koefisien. Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan bahwa perkembangan ekonomi syariah khususnya industri perbankan syariah pada saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.
sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Lembaga keuangan Islam, khususnya perbankan syariah, dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk pemulihan ekonomi. Perbankan syariah yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan perbankan konvensional dalam menghadapi krisis ekonomi, baik dalam internal maupun eksternal, mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Faktor pembiayaan dan kepadatan penduduk secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Pembiayaan masih merupakan pilihan utama penyaluran dana pembiayaan syariah pada masyarakat. Pemberian modal bagi usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Sistem bagi hasil yang membuat perbankan syariah mampu bertahan terhadap krisis nasional seperti masa saat ini dibandingkan dengan bank konvensional. Pengaruh yang NPF yang tidak signifikan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah tidak akan menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.